Diplomasi Jokowi, Prabowo, dan Habibie, dialog kita lanjutkan dan saat ini sudah bergabung bersama kita di studio pakar hukum tata negara Refli Harun. Saya langsung ke Bang Refli dulu nih Bang, tadi udah ke Mas Tantowi dan Mas Kris. Bang Refli, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini kan terkait soal calon Kapolri, soal KPK versus Polri sampai-sampai Presiden membentuk tim 9, terus juga meminta Pak Prabowo, Pak Habibie untuk datang memberikan dukungan. Apakah menurut Anda memang ini yang harus dilakukan atau bagaimana sebetulnya? Ya, kalau kita lihat kasus ini kan sebenarnya kan dimensinya tidak hanya satu ya, tidak hanya dimensi hukum tapi ada dimensi politiknya dan ada dimensi publiknya juga. Nah, dari sisi hukum, ya, orang hukum terutama hukum tata negara berdebat apakah yang benar secara hukum itu melantik atau tidak melantik. Iya. Dan semua ada argumentasinya sampai kemudian argumentasi impeachment yang paling aneh ya kan. Jadi ada yang mengatakan ada yang menyampaikan itu ya. Ada yang mengatakan kalau misalnya tidak melantik impeachment. Tapi ada juga harus yang mengatakan kalau melantik malah yang impeachment karena melakukan perbuatan tercela kan kira-kira begitu. Ini ekstrim kanan, ekstrim kiri ya. Ya, ekstrimnya dan saya kira memang kita bisa berdebat dari sisi hukumnya. Tapi saya kira dari sisi politiknya kan, saya kira Mas Kris sudah sangat paham betul semua kekuatan politik termasuk partainya Mas Tantowi kan mendukung pencalonan ini. Tetapi kan kemudian ada aspek lainnya itu aspek publik. Nah aspek publik ini tentu kemudian barangkali menginginkan bahwa tidak boleh ada penegak hukum yang bermasalah misalnya. Jadi ada moralitas hukum, moralitas politiknya yang kemudian dijaga di sana. Nah menghadapi pilihan tersebut saya kira Jokowi, Presiden saya kira sedang mencari keseimbangan ketiganya. Ya. Kalau cuma sekedar kemudian bicara mengenai aspek moralitas dan kemudian 50-50 hukum tadi, maka sesungguhnya pilihan yang paling rasional adalah tidak melantik. Pilihan yang rasional adalah tidak melantik. Dan kalau melantik. saya ditanyakan posisi saya, biar jelas, saya cenderung mengatakan lebih baik tidak dilantik. Meskipun ada asas hukum, misalkan praduga tak bersalah, misalkan presumption of innocence, apakah ini tidak juga bisa dijadikan satu pegangan sebetulnya untuk tetap melantik? Jadi saya kira ada cara berpikir yang agak keliru menurut saya. Kenapa? Karena orang kemudian hanya memperlihatkan ini dari sisi hak, ya. Padahal yang namanya jabatan publik itu bukan hanya soal hak, tapi trust, kepercayaan. Jadi dimensi dari jabatan publik itu bukan hanya bahwa seseorang memiliki hak untuk menduduki jabatan publik tersebut, tetapi ada dimensi publiknya, di mana bahwa publik tentu tidak ingin mendapatkan pejabat publik yang bermasalah. Apalagi pejabat publik itu adalah pejabat publik di penegakan hukum dan orang nomor satu pula. Kita tahu kan kalau sudah menjadi tersangka di KPK apapun motifnya ya, mungkin nanti akan diuji apa kebenaran dalam prosedurnya. Tetapi kan kita sudah akan mendapatkan kepastian pasti akan menjadi terdakwa karena KPK tidak mengenal SP3. Lalu kemudian sebelum jadi terdakwa biasanya juga akan ditahan. Nah kalau kita bicara kalau hukumnya ada dolmatah kemanfaatannya. Kira-kira bermanfaat tidak melantik seorang Kapolri yang kemudian sebentar lagi akan ditahan. Lalu kemudian orang mengatakan, tapi kan hak dia pun debatable sesungguhnya. Tetapi bagaimana kalau kita kaitkan dengan bagaimana publik menginginkan bahwa harus ada yang namanya batas garis demarkasi yang tegas soal pemberantasan korupsi. Bahwa tidak boleh ada pejabat publik yang sedang menghadapi masalah hukum. Azas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi. Tetapi nanti kalau kemudian seperti yang terjadi kepada Samsul Bahari anggota KPU, begitu dia dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dan kemudian sudah berkekuatan hukum tetap, dia akhirnya dilantik. Nah pilihannya untuk ke BG ini adalah Presiden mengajukan nama baru sekarang agar gonjang-ganjing siapa Kapolri definitif itu selesai, ataukah menunggu kepastian putusan yang berkekuatan hukum tetap yang kita tidak tahu kapan. Nah, jadi ini dalam dilema seperti ini, saya kira Jokowi harus memutuskan dan putuskanlah yang terbaik bagi Republik. Baik, ini kan sebetulnya menarik kalau kita bicara soal asas manfaat tadi, ada kepercayaan dalam jabatan publik. Mungkin itu yang kurang difikirkan oleh Komisi 3 DPR pada saat tetap meloloskan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Mungkin Mas Tantowi termasuk partainya Mas Tantowi loh itu. Nah, mungkin bisa minta tanggapan di sini. Posisi parlemen itu sebagaimana yang diatur oleh undang-undang ya adalah ketika kita menerima surat dari presiden agar supaya calon tersebut
dilakukan tahapan berikutnya itu fit and proper test, yaitu ya kita lakukan. Nah kemudian ya memang ternyata pada waktu proses uji kepatutan dan kelayakan itu dilakukan, memang tidak ditemukan hal-hal yang diduga ya ada kaitannya dengan ketidakpercayaan publik selama ini. Dan itu ya bukan ditetapkan sebagai tersangka loh itu. Ya, betul, tapi kan dalam uji pendapat, visi dan misi dan seterusnya itu kan hampir seluruh partai, saya rasa hampir seluruh fraksi yang ada mempunyai kesepakatan yang sama. Jadi dalam dimensi itu parlemen sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi kan sesuai dengan undang-undang juga bahwa usernya itu adalah presiden. Oleh karena itu DPR. Jadi bola panas memang dilemparin lagi ke presiden. Ya, tidak panas, itu tergantung di presiden. Kalau presiden ingin menyiramnya dengan air kan itu menjadi dingin gitu. Nah jadi ya kita serahkan kepada presiden ya bahwa DPR sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan baik. Nah, serahkan kepada presiden. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Refli tadi bahwa dimensi publik itu menjadi dominan ya dalam hal ini. Karena apa? Karena Kapolri itu adalah sapu. Ya, sapu yang diharapkan akan menjadi pembersih utama dari kotoran yang utamanya adalah korupsi. Keberatan dari publik itu adalah ketika berbicara ya bagaimana ya pemerintah itu bisa melakukan pembersihan apabila sapunya sendiri kan sudah kotor atau berlumuran dengan kotoran itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian seluruh dimensi-dimensi lain itu menjadi terkalahkan. Ini Mas Kris, ini sebetulnya pernyataan dari Bang Refli tadi itu hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Habibie tadi ya. Institusi hukum itu institusi hukum itu harus objektif, tapi harus subjektif pada kepentingan rakyat. Dan saya juga kadang-kadang bertanya, presumption of innocence ini seberapa jauh? Sebab kalau orang sudah terdakwa, itu sudah disangka salah itu sebetulnya. Enggak, saya kadang-kadang pusing juga dengar orang-orang yang pintar-pintar hukum itu ngomong ada praduga ada bersalah. Untuk dalih yang aneh, saya itu sebenarnya sudah agak susah itu. Tapi ya kalau tadi soal tadi apa yang disampaikan siapa? Mas Refli atau Mas Tantowi. Ini saya kira ya sekarang benar. Sebab apa? Sebab kalau kemudian terlalu lama ditunda, ini bola panas yang menggelinding di KIH ini, yang saya juga mungkin perlu Pak Jokowi hati-hati, bahwa ini semakin seperti menampar ya partai-partai para pendukungnya, iya kan? Semakin lama diputus, semakin kemudian banyak reaksi masyarakat yang kemudian resisten terhadap kehendak daripada kelompok lingkaran dalamnya Pak Jokowi ini, dan kemudian semakin agak susah juga bagaimana menyelamatkan muka tokoh-tokoh besar itu yang kemudian juga merasa kok dilawan sama orang yang dulu dicalonkan. Tapi lupa, orang itu sudah bukan orang biasa, itu Presiden Republik Indonesia yang harus mengayomi semua rakyat. Bukan presiden partai tertentu. Bukan partai tertentu atau koalisi apa saja ya. Jadi TNI sudah. Sorry apa itu? Panglima tertinggi TNI. Iya, Angkatan Laut dan Udara loh, iya kan. Jadi mereka harus ingat bahwa ini bukan anak yang ditemu di pinggir jalan Solo jadikan presiden, bukan. Ini presiden. Dan bukan pegawai partai. Bukan pegawai partai, petugas partai bukan. Apalagi dikatakan itu bukan, ya betul, itu bukan pesuruh partai. Ini pejuang yang kita harus dihormati oleh karena itu. Ya kan? Jadi orang yang nambahin Mas Tantowi tadi, saya kira menarik begini ya. Ketika kemudian Mas Tantowi mengatakan itu tergantung presiden sebagai usernya. Nah sekarang ini kan beberapa kalangan DPR kan mendesak terus untuk lantik karena kami sudah melakukan tugas konstitusional dan lain sebagainya. Ada pakar hukum tata negara juga yang mengatakan kalau tidak melantik impeachment, ya, seperti itu. Tetapi saya kira logika yang agak saya setuju itu usernya presiden sesungguhnya. Ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi yang normal tentu kan presiden harus melantik. Tetapi ini kan ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan presiden untuk kemudian mengajukan calon yang lain seharusnya. Yang tidak boleh dilakukan presiden adalah tiba-tiba dia ngambil orang lain dan lantik sendiri. Jadi dia bisa saja mengganti itu ya. Saya pakai analogi yang sederhana nih Mas Tantowi. Sebagai contoh misalnya kita melamar ya anak gadis kepada orang tuanya. Lalu kemudian sebagai institusi persetujuan orang tuanya mengatakan ya saya setuju. Tiba-tiba saya laki-laki berubah pikiran. Mohon maaf Pak, walaupun Bapak sudah setuju tapi rupanya saya tidak jadi menjadikan anak Bapak sebagai istri saya. Memang mungkin ada persoalan etika yang dilanggar, tapi kan etika itu kan bisa
bisa dikomunikasikan ya dengan cara baik-baik, ada fatsun yang mungkin terlanggar bisa dikomunikasikan. Tetapi tidak mungkin kemudian memaksa laki-laki tersebut untuk terus menikah ketika dia sudah kemudian memiliki pandangan yang berbeda. Ternyata ketika persetujuan sudah didapat, ada fakta-fakta baru yang menyebabkan dia mengatakan harus tidak. Misalnya anaknya tadi garisnya tersangka. Oke, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.